Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sudah katakanlah katakanlah sudah mau punya kemauan untuk bersama-sama membangun industri hulu, ini harus dirawat oleh negara supaya ini mereka menjadi berkembang bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan industri di negara kita. Ini yang mungkin tidak disadari atau bagaimana ya. Jadi ini kadang-kadang mereka terus berjalan sendiri ya, namanya industri itu risiko tinggi, padat modal, padat teknologi. Kalau tidak pemerintah ikut di dalamnya, baik di dalam polisinya, menjaga keamanannya dan sebagainya, tentu akan menjadi cerita yang nggak baik bagi investasi asing gitu Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta, semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Panggah Susanto, Insinyur Panggah Susanto MM. Beliau saat ini adalah anggota Komisi 4 DPR RI. Apa kabar Pak Panggah? Baik Pak Bambang. Bambang apa kabar? Sehat. Okay. Pak Panggah Susanto ini lahir di Temanggung 19 Oktober 1958. Baik, Bapak bisa mulai cerita pengalaman ketika menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung ITB, lalu lulus 1984, kemudian mengawali karir di Kementerian Perindustrian, kemudian pernah menjabat menjadi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, kemudian juga Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, kemudian menjadi PLT Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, dan saat ini menjadi anggota DPR RI. Monggo Pak Panggah. Matur nuwun nih Pak Bambang, saya diberi kesempatan untuk masuk ke channel Pak Bambang ini. Jadi pertama tentu saya ucapkan selamat Disnatalis ITB yang ke-64 pada tanggal 2 Maret yang lalu. Nah, sedikit cerita mungkin saya remind lagi, ITB ini sebenarnya perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia. Bakal cikal bakalnya itu dulu masih di zaman Hindia Belanda, tanggal 3 Maret, jadi selisih 1 Maret dengan Disnatalis kali ini pada 1920. Waktu itu ya mahasiswanya masih kebanyakan ya orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Dengan menurut catatan saya ada 28 mahasiswa pertama dan pribuminya hanya 2. Kemudian meluluskan meluluskan insinyur gitu ya.
Pertama kali itu ada 12 insinyur pada 1924 dan Bung Karno itu adalah salah satu alumnus dari angkatan pertama itu. Itulah sekilas tentang ITB dan selanjutnya dalam perjalanannya ya memasuki zaman Belanda, zaman Jepang, kemudian di zaman Republik itu juga pernah bergabung dengan Universitas Indonesia, pernah pindah juga ke Jogja tahun 46 yang kemudian menjadi Universitas Gajah Mada bahkan. Bangsa bangsa Indonesia, mari bangun sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta, semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Gitu. Nah, kemudian berpisah menjadi ITB secara mandiri itu sejak tanggal 2 Maret 1958. Artinya sudah 54 tahun. Tentu saya sangat bangga sebagai alumni ITB, bagian dari keluarga besar ITB. Tadi ditanyakan suka dukanya bagaimana gitu. Suka duka selama di ITB, saya di ITB mengambil jurusan teknologi kimia. Masuk tahun 1977, keluar tahun 1984, tapi saya lulus sebenarnya 1983, di wisuda tahun 1984. Termasuk lama saya studi di ITB ini, karena saya sebagai anak perantauan, orang desa ya, merantau di Bandung, tentu banyak keterbatasan, sehingga saya juga waktu kuliah itu ya sambil bekerja Pak Bambang, menutup biaya hidup di Bandung tentu saja kurang kalau hanya mengandalkan kiriman uang dari orang tua yang terbatas ya di desa, sehingga sambil bekerja, sambil kuliah, apalagi ngambil jurusan teknologi kimia ini banyak kegiatan-kegiatan laboratorium, selain juga teori-teori, banyak praktek dan sebagainya. Terus juga mengalami waktu itu Pak Bambang ada pergerakan mahasiswa ITB. 1978 itu sempat kampus diduduki tentara waktu itu. Ya betul. Ya cukup tertunda, pengen cepat kuliah tapi ya tertunda-tunda begitu, sehingga memang agak lama saya menempuh pendidikan di teknologi kimia ITB, tapi alhamdulillah bisa lolos dan lulus gitu. Lolos memang dengan berbagai persoalan dan hambatan tersebut bisa mencapai bisa lulus, meskipun tidak bisa lebih cepat dari seharusnya. Gitu, Pak. Itu angkatan-angkatan itu banyak yang jadi orang-orang terkenal tuh Pak, yang masa-masa itu. Artinya alumni ITB itu banyak sekali ya, yang sekarang ada yang jadi duta besar, jadi mantan menteri, banyak sekali. Nah, Bapak kemudian memilih berkarir di Departemen Perindustrian waktu itu. Seperti apa ceritanya, Pak itu? Ya, sebagaimana kita nggak tahu harus menempuh karir seperti apa, tidak terbayangkan waktu itu. Hanya ya setelah lulus ya mestinya harus cari kerja dapat di swasta Pak Bambang pertama. Tapi ya tidak berlangsung lama, akhirnya saya cari-cari di kesempatan yang lainnya. Waktu itu lulusan ITB masih sangat mudah sebenarnya untuk mencari kerja. Tapi saya memilih di pemerintahan dengan harapan saya bisa bertekun di situ dalam waktu yang sangat panjang. Bangsa bangsa Indonesia, mari bangun
sejak masuk sampai pensiun 60 tahun gitu dan bekerja 34 hampir 35 tahun, Pak. Saya bekerja memang benar-benar dari bawah saya itu, mulai dari bahkan dari honorer. Jadi honorer itu ya masih belum pegawai ya, artinya menunggu untuk untuk melakukan proses penerimaan pegawai melalui tes dan sebagainya. Ya saya direkrut sebagai honorer. Ya honorer ini ya kadang-kadang gajinya dari honor yang kadang ada kadang enggak gitu ya. Honorer. Tapi ya saya tempuh aja gitu karena memang sudahlah kita kalau sudah komit dalam satu pekerjaan ya coba kita untuk tekuni sampai akhirnya seperti apa. Nah, alhamdulillah saya sejak honorer kemudian calon pegawai negeri sebagaimana harus ditempuh memang seperti itu. Kemudian menjadi pegawai negeri tetap. Setelah itu dalam 4 tahun saya diangkat jadi kepala seksi, kemudian berikutnya menjadi kepala subdirektorat, kemudian menjadi direktur di beberapa tempat, dan terakhir menjadi direktur jenderal ya 8 tahun, hampir 9 tahun di berbagai posisi pos, bagaimana yang Pak Bambang sampaikan tadi, Pak. Inilah semuanya lah karir saya, Pak Bambang. Pak Pangga, banyak alumni ITB yang bekerja di luar bidang yang dipelajari ketika kuliah. Tapi Pak Pangga kelihatannya linier ya, artinya tugas-tugasnya itu berkaitan dengan program studi yang dulu ditekuni di ITB. Seperti itu Pak kira-kira ya? Ya memang alhamdulillah seperti itu. Jadi waktu di Kementerian Perindustrian yang pos pertama ya saya di Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar. Ya, paling lama saya berkarir di Direktorat Jenderal itu. Hampir 20 tahun barangkali ya saya di situ. Nah, ya kemudian selanjutnya saya malah melenceng lagi Pak Bambang. Waktu saya direktur itu direktur industri perkapalan dan kemaritiman malah gitu. Kan beda ke direktur industri alat angkut termasuk di situ otomotif dan semua kereta api dan lain-lain itu. Nah, agak melenceng gitu ya. Tapi kemudian balik lagi waktu jadi direktur jenderal basis industri manufaktur itu ada di dalamnya kimia lagi, tapi sudah tercampur dengan industri tekstil, industri logam, aneka industri, macam-macam industri di situ. Itu Direktorat Jenderal terbesar di Kementerian Perindustrian waktu itu. Ya. Kemudian mungkin ada yang menarik, Pak. Saya sempat mewawancarai beberapa alumni yang kebetulan bergerak di bidang farmasi. Mereka mengatakan bahwa farmasi Indonesia itu 90% bahan bakunya impor. Nah, setelah dicek ternyata karena tidak ada dukungan dari industri kimia dasarnya yang menjadi bahan baku itu. Nah, mungkin Bapak bisa cerita itu ketika menangani industri dasar kimia itu, Pak. Kimia dasar itu. Kimia dasar ya. Ya, memang industri ini kan harus dibangun secara bertahap, step by step dalam jangka panjang. Nggak bisa hanya dibangun dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun, bahkan harus jangka panjang. Nah ini memang benar itu banyak sektor-sektor yang masih belum tergarap karena memang tahapannya belum sampai situ. Nah, oleh karena itu memang terus terang saya ini orang yang berkarir 15 tahun di zaman Orde Baru gitu. Dan mungkin 19 tahun, hampir 20 tahun di era reformasi. Jadi nyata benar bedanya bagaimana zaman Orde Baru itu memang perencanaan itu secara teratur Pak Bambang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari membangun sejahtera.
mulai dari disusunnya GBHN, kemudian perencanaan 5 tahun, 25 tahun pertama, sebenarnya ingin menginjak ke 25 tahun kedua. Tapi ya sebagaimana kita tahu, menginjak ke 25 tahun kedua, kita mengalami krisis keuangan yang hebat tahun 1998, akhirnya industri ini kolaps. Banyak industri-industri yang kolaps. Nah, saya ceritakan bagaimana suatu perencanaan pembangunan ya zaman dulu, zaman Pak Harto ya, itu menyeluruh Pak. Programnya itu di dalam GBHN itu ya menyangkut pembangunan ideologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, saya tentu kebagian di pembangunan ekonomi perindustrian ini. Itu. Jadi sudah direncanakan dengan baik. Dulu itu ada Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, Direktur Jenderal Aneka Industri, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Jadi komplit gitu. Menyapu seluruh segmen-segmen industri yang memang satu sama lain saling berhubungan. Industri dasar harus juga membangun industri menengahnya dan industri kecilnya, kira-kira gitu loh, Mbak. Kemudian ada satu yang harus betul-betul dipahami. Ada satu kata tapi itu menjadi pedoman atau menjadi kiblat bagaimana visi kita. Waktu itu visinya adalah membangun sektor pertanian yang didukung oleh industri yang tangguh. Nah, ini jabarannya panjang lebar ini. Sehingga memang kita itu secara teratur satu demi satu industri kimia dasar dibangun, industri logam dasar dibangun, termasuk industri yang tadi Pak Bambang sampaikan adalah industri farmasi. Industri farmasi ini adalah termasuk industri menengah dan hilir, merupakan anak dari industri petrokimia. Industri petrokimia merupakan anaknya lagi, ada yang lebih dulu, yaitu industri refinery itu Pak Bambang. Itu yang mengolah crude oil atau minyak mentah ataupun nafta menjadi produk-produk turunannya yang jumlahnya ribuan, termasuk di dalamnya adalah bahan baku untuk farmasi. Ya memang belum sampai ke sana kalau saya lihat. Belum sampai sana. Tapi industri plastik berkembang. Ya kan? Industri serat berkembang. Nah, industri serat ini ada dua, industri serat rayon yang berasal dari tumbuh-tumbuhan akasia maupun pinus dan lain-lain, yaitu tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan serat panjang, dan nylon 6 atau nylon ya, serat nylon. Nah, itu nanti hulurnya jadi kain kemudian jadi industri garmen dan sebagainya. Itu sudah tertata rapi Pak dulu Pak. Nah, itulah yang seterusnya. Kemudian tentu saja saya punya pegang posisi itu malah di zaman reformasi. Waktu itu saya jadi direktur, kemudian juga dari direktur jenderal. Nah, dalam pikiran saya ya bagaimana ini kita tetap mengacu atau meneruskan hal-hal yang sudah dirintis dari sebelumnya. Meskipun ya boleh dikatakan porak-poranda waktu itu industri. Ya banyak industri hulu yang kolaps dan lain-lain. Ya, tapi kita coba berusaha untuk membenahi lagi, Pak. Dari puing-puing katakanlah demikian ya. Agar tersambung lagi industri-industri hulu menengah hilir ini dan tersambung lagi dengan apa yang sudah dirintis. Tentu saja kemudian kita coba lengkapi dari apa yang sudah berkembang pada saat itu. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera.
Jadi seandainya pada waktu itu tidak terpotong oleh krisis gitu ya Pak, itu industri kita sudah luar biasa kalau begitu Pak. Sudah sangat luar biasa Hmm. karena sudah tersambung dari hulu sampai ke hilir, Pak. Dan sudah ada perencanaan bagaimana istilahnya dulu itu ada tinggal landas gitu ya. Ya, Tinggal landas itu artinya kita sudah take off harusnya di pembangunan jangka panjang kedua itu. Sudah kita bayangkan kita itu akan take off. Take off itu artinya bahwa semua komponen industri yang mendukung itu sudah lengkap ada di dalam pembangunan industri itu sendiri. Tidak hanya melulu bangun pabrik. Jadi ya, ini tidak melulu bangun pabrik. Jadi termasuk risetnya, termasuk kemudian mesin dan peralatan. Ini penting sekali. ya, Ya. Mesin dan peralatan ini ya pertama kita belum ada apa-apa. ya, Ya pabrik-pabrik mesin belum ada. Dirintislah industri mesin dan peralatan juga. Nah ini penting karena ini pendukung kan. ya, Pendukung dari berkembangnya industri itu secara berkelanjutan. Nah inilah yang sebenarnya sudah direncanakan dengan baik. Dan saya mengharapkan mestinya ini harus dibangun lagi. Partai Golkar saya kira menjadi partai yang sangat berpengalaman dalam ini, harusnya mampu menyusun lagi ya, ya kesinambungan dari pembangunan ekonomi khususnya pembangunan industri ini. Saya sangat mengharapkan dan membayangkan Partai Golkar bisa memerintah lagi ya, dan kemudian melanjutkan pembangunan-pembangunan itu yang saya kira sudah sangat tertata waktu itu dan saya kira itulah harapan ya. saya Dan ya, orang Golkar sekarang gitu. kebetulan ya, Pak Golkar mendapat amanah mulai dari Menko Perekonomian, Menko Perindustriannya juga orang Golkar sekarang. Baik, nah pengalaman Pak Pangga sendiri pernah pindah di Dirjen Industri Agro, itu apa Pak yang ditangani? Jadi sebelum Dirjen Industri Agro, saya itu di Dirjen Basis Industri Manufaktur, Pak. Ya. Itu ya meliputi industri tadi, kimia, industri logam masuk di dalamnya, industri tekstil dan aneka. Nah, banyak catatan-catatan saya tentu yang saya remind ke belakang ya banyak hal sebenarnya yang sudah saya usahakan ya untuk bagaimana industri ini kembali ke relnya gitu. Ya. Pertama soal industri logam dasar misalnya. Nah, industri logam dasar ini dulu yang cukup berkembang sangat baik, ya, itu adalah industri logam dasar besi baja. Nah, untuk bisa lebih memperkuat industri logam dasar besi baja ini, waktu itu saya terus terang mengundang perusahaan Korea, perusahaan POSCO itu. Kemudian perusahaan POSCO coba kita kawinkan dengan KS menjadi KS POSCO. Harapannya sebenarnya untuk menstimulir atau memicu bagaimana Krakatau Steel ini bisa bekerja lebih agresif, agresif dan efisien. Kalau sendirian nih kelihatannya kurang semangat gitu ya. Ya. Tapi dengan adanya KS POSCO ini kemudian bisa memicu KS juga untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, ini waktu itu tidak mudah, Pak. Ya. Mengundang industri dasar, apalagi dasar logam itu tidak mudah investasinya karena semua negara memprotek. Semua negara memprotek industri hulunya, nggak mungkin diekspor. Karena kalau diekspor teknologinya akan menjadi bumerang bagi negara yang bersangkutan. Sehingga dengan kita rayu-rayu ya waktu itu ya dengan Pak Menteri, Pak Hidayat, waktu itu menterinya, ya alhamdulillah berhasil. Lah ini kan mestinya harus dirawat, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin
Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sudah katakanlah sudah punya kemauan untuk bersama-sama membangun industri hulu, ini harus dirawat oleh negara supaya ini mereka menjadi berkembang bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan industri di negara kita. Ini yang mungkin tidak disadari atau bagaimana ya. Jadi ini kadang-kadang mereka terus berjalan sendiri ya, namanya industri itu risiko tinggi, padat modal, padat teknologi. Kalau tidak pemerintah ikut di dalamnya, baik di dalam polisinya, menjaga keamanannya dan sebagainya, tentu akan menjadi cerita yang nggak baik bagi investasi asing gitu, Pak. Ya, baik. Nah, mungkin kalau diceritakan panjang, Pak, tapi karena waktu, saya langsung mau tanya aja, Bapak kemudian jadi politisi dan jadi anggota DPR. Nah, itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya memang kalau diceritakan 35 tahun itu cerita. Tapi ya sudahlah, saya sudah berusaha untuk bisa berkontribusi di dalam Kementerian Perindustrian. Akhirnya saya harus memasuki masa pensiun. Ya sudah, demikian ketentuannya. 60 tahun harus pensiun. Nah, tapi nggak tahu bagaimana, tidak terencanakan sebelumnya sebenarnya saya masuk jadi politisi Golkar gitu ya. Jadi waktu itu mau pensiun, ya atasan saya, menteri saya kan Pak Erlangga Hartarto yang sekarang Ketua Umum Partai Golkar. Ya, beliaulah sebenarnya ini yang memprovokasi gitulah saya untuk udah jangan pensiun. Ini masih masih diperlukan gitu untuk membantu Partai Golkar. Jadi ya memang ya benarlah, namanya pensiun ini kan hanya selembar kertas gitu kan, dari ketentuan pemerintah karena batasan usia maka saya pensiun. Tapi ternyata ya memang saya masih terus untuk berkarir atau berkarya melalui jalur politik. Nah, waktu itu saya pikir hanya mau membantu di DPP, tapi ternyata kemudian langsung terjun nyalek di dapil saya. Dapil 6, Jawa Tengah, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Purworejo, Kota Magelang gitu. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan mandat dari masyarakat untuk duduk di DPR RI dan ditempatkan di Komisi 4. Nah, ini juga kok nggak di Komisi 6 waktu itu ya. Tapi ya blessing ya, alhamdulillah, karena dapil yang saya wakili itu memang sebagian besar itu di sektor pertanian ya. Pertanian dalam arti luas, ada peternakan, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan juga perikanan, KKP gitu ya. Perikanan laut juga ada di Purworejo, ada perikanan darat, kemudian ada kehutanan dan lingkungan hidup. Itu saya kira saya syukuri sebagai suatu blessing bagi saya untuk meneruskan kira-kira Pak, untuk bagaimana kita membantu masyarakat lebih luas lagi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Dan belum lama saya duduk di DPR, dapat penugasan lagi dari Pak Erlangga dan kemudian teman-teman ya dari Golkar Jawa Tengah jadi Ketua DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, Pak Bambang. Nah, ini pengalaman baru bagi saya, tapi ya saya pahami sebagai satu penugasan untuk bagaimana membesarkan dan memperkuat Partai Golkar di Jawa Tengah. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera, majulah maju manusia.
Komisi 4 bidangnya pertanian. Bapak juga kalau nggak salah pernah menjadi Dirjen Industri Agro. Ada nggak Pak kaitannya itu? Nah, barangkali pertimbangan Pak Erlangga juga seperti itu ya, Ketua Umum ya. Kenapa saya ditempatkan di Komisi 4 ya? Karena memang tadi kalau di zaman Pak Harto dulu kan pembangunannya itu kan pembangunan pertanian yang didukung industri yang tangguh. Sehingga memang antara sektor industri dan sektor pertanian itu ada kaitan erat, khususnya di industri agroindustri, Pak. Ini kadang-kadang tidak sinkron antara policy di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Kehutanan dengan sektor industrinya. Kita ini kan ada di bagian hilirnya mereka-mereka itu. Sehingga memang harus ada policy yang fleksibel untuk bagaimana bahan baku, ya kan, dari industri agroindustri itu bisa terjamin. Karena kan watak industri itu kan bekerja 24 jam setahun gitu ya. Tidak boleh berhenti-berhenti. Sementara memang ada satu watak dari sektor hulunya, yaitu sektor pertanian maupun perikanan, bahkan itu yang musiman. Ya ini yang membuat masalah besar bagi industri agro ya. Yang bagaimana kalau maunya mengandalkan bahan baku dalam negeri, tapi apa boleh buat, kadang-kadang fluktuasi ini begitu besarnya ya. Ya ini kan harus ada fleksibilitas di dalam kebijakannya, Pak Bambang. Ya, baik. Mungkin Itu saya jangan ditaruh di Komisi 4 barangkali. Ya. Ya, itu yang memunculkan masalah di industri gula dan sebagainya itu ya Pak. Tapi saya mau tanya begini Pak, Bapak mungkin memahami juga industri pupuk. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena petani itu seolah-olah masalah pupuk itu, terutama pupuk subsidi itu seperti nggak pernah selesai gitu. Jadi terus saja gitu. Ya. Itu kalau dikaitkan dengan industrinya itu kenapa Pak? Ya, jadi saya terlibat di dalam pembangunan industri pupuk ini sejak saya sejak pertama kali saya di perindustrian. Jadi waktu itu memang Pak Harto sangat concern terhadap sektor pertanian. Sehingga memang pembangunan pabrik pupuk itu besar-besaran dilakukan. Kalau pertama kali mungkin dimulai dari pupuk Pusri, satu pabrik di Palembang zaman Bung Karno itu. Kemudian di zaman Pak Harto ini dibangunlah besar-besaran industri pupuk, urea, kemudian juga pupuk TSP, pupuk ZA, pupuk NPK terakhir ini. Yaitu luar biasa memang dukungan terhadap industri pupuk ini. Berkembanglah industri-industri pupuk Kalimantan Timur, kemudian pupuk Petrokimia Gresik, pupuk Kujang, pupuk Iskandar Muda, Aceh Fertilizer, ASEAN Aceh Fertilizer, kemudian pupuk apalagi itu ya saya kira yang Pusri sendiri, ya itu sampai kapasitas jutaan ton Pak untuk urea saja. Nah pabrik berkembang seperti pabrik Kalimantan Timur itu mungkin sudah 4 unit gitu ya. Kemudian Pusri sendiri mungkin sudah 5 unit, Kujang 2 unit, pupuk Iskandar Muda 2 unit. Nah satu sisi mengembangkan juga pupuk kompon fertilizer atau pupuk NPK ya, artinya pupuk yang tidak hanya berdasarkan nutrisi N tapi juga P dan K, NPK. Meniti bisnis energi untuk mengelola dan mengembangkan ke berbagai penjuru telah kami lalui. Kini saatnya kami memberikan layanan yang unggul dan mendunia. Badak LNG memiliki layanan LNG Services dan Maintenance Services. Badak LNG berkompeten dalam mengoperasikan dan memelihara kilang, termasuk melakukan commissioning and startup assistance, operation and maintenance. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
dengan mendirikan training center. Tingginya kebutuhan klien dalam menyelesaikan berbagai jenis proyek mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menyukseskan feasibility study, FEED, DED, EPC. Badak LNG siap maju bersama Anda karena Badak LNG, Center of Excellence. Nah, ini yang terjadi itu dulu disubsidi besar-besaran, seluruhnya bahkan semua disubsidi. Nah, ini ada pertanyaan, apakah efektifkah subsidi ini diberikan? Karena bisa mengandung arti dengan pupuk murah, petani juga penggunaannya aut-autan gitu, dalam pengertian tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan atau dosis yang semestinya. Nah, ini mungkin pemerintah jadi memikir ini, kalau kita alokasikan anggaran yang besar, efektifkah terhadap kenaikan dari produksi? Di samping juga katanya kalau terlalu overdosis juga merusak tanah. Nah, oleh karena itu pemerintah juga kemudian mengambil kebijakan pengurangan subsidi. Nah, ini ceritanya panjang nih Pak. Tapi kira-kira sekarang ini dari 24 juta ton kebutuhan RDKK ya, itu baru 9 juta ton yang mampu disubsidi. Kemudian ada gagasan kartu tani dan sebagainya. Nah, ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak masalah di lapangan. Saya tahu, tapi saya nggak bisa mengungkap di sini. Saya akan di petani-petani tiap hari, Pak. Di dapil ini kan. Tahu saya masalahnya ini. Nah, sampai sekarang belum tahu ini solusinya seperti apa. Itu kami di Komisi 4 selalu mempertanyakan karena memang ini domainnya pemerintah. Ya, selanjutnya itu mau seperti apa? Terhadap satu, mengenai ketepatan soal jenisnya. Gitu kan. Yang kedua, tentu saja ketepatan dalam hal jumlahnya. Yang ketiga, ketepatan di dalam harganya. Ini faktor-faktor ini menjadi satu kesatuan. Nah, mau seperti apa? Tapi ini mungkin ya semua masalah itu kadang ada blessing-nya. Dengan adanya masalah pupuk ini, kreativitas ini juga berkembang, Pak. Nah, saya dengar dari alumni saya sendiri, dari Teknik Kimia ITB malah mengembangkan pupuk. Namanya Biosaka. Iya, betul. Nah, ini Biosaka ini katanya bukan pupuk, bukan hormon, tapi itu semacam produk yang bisa menstimulir adanya pertumbuhan dan produktivitas dari sektor pertanian. Nah, ini kan bagus dan terbukti katanya. Saya belum lihat persis, tapi dari berita-berita dan juga dari laporan Kementerian Pertanian sendiri mengatakan bahwa pupuk penemuan dari orang teknik kimia ini, Profesor Robert Manurung ini ternyata memang nyata hasilnya. Nah, ini saya kira kreativitas gini ini terus ditumbuhkan di tengah masalah pupuk subsidi yang selalu bertanya ke saya, petani-petani ini bagaimana ini Pak, gitu kan. Baik. Nah, sekarang tadi Bapak sudah sebut juga supaya nggak kelewatan, Bapak memimpin Golkar di Jawa Tengah. Mungkin ada yang bisa diceritakan. Ini kan sudah menjelang tinggal kurang dari 1 tahun ini target untuk pemilu 2024. Apa yang dipersiapkan, Pak? Ya, tentu saja semua partai politik termasuk Golkar targetnya adalah menang. Ya, menang pemilu, menang legislatif, menang presiden, menang pilkada gitu, Pak. Nah, kami juga di Partai Golkar Jawa Tengah tentu juga mencapai sana sasaran dan tujuannya. Nah, tentu kami pertama kali kita menjalin kekompakan di antara kita, ya kan, di antara struktur sendiri. Karena bagaimana kita bisa menang kalau
di internalnya aja ceker-cekeran itu tidak mungkin. Jadi Ya, rukun Agawi Santoso memang benar. Jadi memang ya, harus betul-betul kerukunan ini kita bina. Makanya saya masuk ke Jawa Tengah itu juga dengan semangat kerukunan itu. Oleh karena itu kita hindari perpecahan, ya kan? Kemudian menjadi suatu kekuatan kerukunan. Nah, ini untuk kerukunan ini selalu saya ingatkan lagi karena saya tadi ya. itu juga orang Golkar zaman sebelum reformasi kan. Ya, Reformasi kan suruh memilih. Saya coba untuk Pak Bambang tahu persis lah ini kan Pak ya, Bambang sama di Golkar ini. Dasar-dasar pemikiran Partai Golkar itu dan dasar-dasar ideologis Partai Golkar ini perlu kita gaungkan lagi ke dalam kader-kader kita ini Pak Bambang. Jadi supaya mereka tidak melulu kerja-kerja politik, tapi juga kerja-kerja yang bersifat ideologis dan juga pengabdian. Ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman. Nah, soal kerja-kerja politik, tentu saja ini orang politisi semua, ya kan? ya. Saya tidak akan mengajari ikan berenang, ya kan? Tapi tentu saja dalam supervisi saya tentu saja ya dan teman-teman untuk bagaimana program-program ini pemenangan ini bisa dilaksanakan secara real di lapangan. Saya kira ini saya tidak akan bicara detail, tapi intinya kita mempersiapkan semua kader-kader, pemetaan-pemetaan dan lain-lain kita lakukan untuk bagaimana sinkronisasi juga, ini penting ini, Ya, jangan jalan sendiri-sendiri antara kabupaten, kota, ya, ya. provinsi, dan DPP pusat. Ini harus ada sinkronisasi. Nah, ini saya kira fungsi kita dari DPD 1 untuk bisa mensinkronkan semuanya itu. Salah satunya begitu. Tapi ini ada Ya. detail-detailnya lah, saya nggak akan. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Yang penting sudah siap Pak Panggaya. Kita sekarang kembali ke ITB lagi Pak. Ya, Jadi menurut Bapak apa yang Bapak rasakan pembekalan di ITB? ITB ini kan perguruan tinggi yang tadi lama sekali, banyak pengalaman. Yang masuk situ orang-orang hebat dari SMA-nya pasti juara-juara. ya. Diproses mungkin nanti bisa diceritakan dan orang melihat yang keluar juga hebat-hebat. Banyak jabatan-jabatan strategis itu diduduki oleh alumni ITB. Nah, mungkin Bapak bisa cerita apa yang terjadi pada waktu mereka dipersiapkan di sana. Ya. Jadi memang boleh dikatakan memang seperti itu Pak Bambang. Ini bahan bakunya orang masuk ITB ini kan sudah orang pinter-pinter. Ya, Itu saya akui itu. Memang untuk masuk ITB itu tidak hal yang gampang, sehingga memang bahan bakunya ini memang orang pinter-pinter. Ada satu hal di perguruan teknik ya. ya, Ini umumnya kan orangnya kan ya sangat ya dia bicara soal sesuatu yang eksak-eksak gitu kan. ya, Akhirnya ya, kan memang cara pandang, cara pikirnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang eksak gitu ya. Nah, ini saya kira perlu perlu adanya satu penambahan dari satu pendidikan gitu ya. Selain dia juga terampil di bidang teknologi, di bidang sains gitu kan. Tentu harus dibekali dengan kita apapun kan kita manusia gitu ya, ya. Jadi tidak cukup hanya pinter saja, tapi juga pinter urip gitu ya. ya, Ujung-ujungnya kan kita harus ya, hidup di masyarakat. Ya alhamdulillah ada banyak tokoh-tokoh ITB yang berperan di dalam pemerintahan dan juga di dalam bidang-bidang lain itu. Ini tapi kalau saya merasakan itu harus perlu ditambah. Saya kira juga sekarang sudah ada jurusan manajemen, jurusan sosioteknik dan sebagainya. Nah, lebih penting lagi mungkin juga pendidikan karakter. Ini juga saya kira belum pernah disentuh ya. Ini harus penting sekali untuk bagaimana pendidikan karakter itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan yang lain
karena kita manusia toh Pak Bambang, jadi Ya. mesti dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang di luar dari Ya. kompetensi di pendidikan ITB itu sendiri. Ya, nah, saya ingin nambah satu lagi, Pak. Bapak tadi cerita pada waktu Bapak itu memang betul tahun-tahun itu ITB pernah diduduki tentara. Itu pasti konflik politik. Artinya ada masalah-masalah politik di dalam kampus itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana suasananya? Di satu sisi ini anak-anak eksak ya, yang pikirannya itu pikiran yang serba pasti, serba tegas. Tapi ada politik juga di situ gitu. Artinya mereka, nah itu seperti apa itu? Waduh, saya kurang paham itu Pak Bambang. Saya juga nggak ngerti kok ya anak muda lah biasa kan. Ya, ya, Anak muda ini kan masih sangat emosional dan sangat ya, tercik gitu kan ya. Nah ini kadang-kadang ya dimanfaatkan lah oleh ya, pihak yang kadang-kadang memanfaatkan anak-anak muda ini. Kalau saya melihat sekarang ya, kalau dulu sih ya ya. rasanya ya bagaimana ya anak muda ya memang harus begitu. Karena memang semua juga yang mendobrak satu perubahan itu anak muda. Tapi ya mesti harus dilihat bagaimana ya objektivitasnya itu. Baik, Nah, luar memang biasa. kita waktu itu karena diduduki Ya, betul kita head to head dengan tentara yang di lapangan itu, Pak. ya, ya. Baik, luar biasa. Politiknya saya agak kurang paham, Pak. Ya, baik, luar biasa pengalamannya Pak Panggah dan teman-teman seangkatannya. Saya kira terima kasih sekali Bapak Insinyur Panggah Susanto MM, anggota Komisi 4 DPR RI, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, yang telah bercerita tentang pengalamannya ketika kuliah di ITB, ketika merintis karir di Kementerian Perindustrian, dan sekarang aktif di bidang politik. Mungkin banyak hal yang bisa kita serap, mudah-mudahan bermanfaat, terutama pada generasi muda, bisa menjadi referensi, menjadi inspirasi, dan menjadi sumber motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak Betul, Panggah, betul, Pak sukses Bambang. terus ya. Sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga pertama kali menulis ITB